Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Senin 30 Mei 2022. Dalam doa novena dan permenungan kita hari yang keempat, sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 29 sampai 33. Doa dan permenungan kita akan bersama para suster tim Doa Kekuatanku, dan renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Giovanita PRR dari komunitas PRR Sumba dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati, mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, mari kita menyerahkan intensi-intensi kita dalam novena hari yang keempat. Untuk para orang tua, kita berdoa untuk semua orang tua, keluarga-keluarga Katolik. Kita mohon berkat karunia Roh Kudus untuk selalu menyertai mereka, sehingga mereka selalu menebarkan kasih dan kebaikan dalam menjaga dan mendampingi anak-anak generasi penerus gereja dan bangsa. Kita juga berdoa untuk kaum muda. Lindungilah para kaum muda kami, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang muda yang bertanggung jawab untuk gereja dan bangsa. Hindarilah mereka dari tindakan-tindakan kejahatan yang akan merusak masa depan hidup mereka. Kita juga berdoa bagi para difabel dan orang sakit. Untuk para kaum difabel dan orang sakit,
Semoga mereka mendapatkan kasih dan perhatian yang sempurna, sehingga aliran kasih yang mereka terima dari sesama memberikan kekuatan dan ketenangan bagi mereka. Kita juga menyerahkan gereja dan bangsa kita. Semoga gereja dan bangsa kita senantiasa selalu dilindungi dan kita mohon perdamaian, kerukunan, dan persatuan antar umat beragama. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dukacita yang mendahului kemenangan. Kata murid-muridnya, "Lihatlah, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku sekarang seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia."
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Percaya adalah membangun relasi dengan yang dipercaya. Bapak Ibu para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, percaya berhubungan langsung dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Seorang anak akan memiliki pengalaman yang kurang baik dengan ayahnya atau ibunya. Kadang berada dalam kesulitan untuk percaya kepada kebenaran, baik itu nasihat atau kata-kata orang tuanya. Apalagi persoalannya serius, misalnya ayah atau ibunya melakukan ketidakjujuran yang mencelakakan keluarga. Sang anak tetap bisa menjadi manusia yang baik dan hebat, tetapi dia tidak akan mudah percaya pada pribadi-pribadi tertentu atau katakan saja pada orang tuanya. Dia hilang rasa percaya. Mengapa? Karena percaya berarti kita dapat meletakkan diri seutuhnya pada realitas yang dikenal, yang dipercaya. Karena percaya adalah sebuah pesiarahan yang membutuhkan waktu dan proses. Injil hari ini melukiskan Yesus sebagai sosok pribadi yang dapat dipercayai dalam segala hal, baik dalam kata maupun perbuatannya. Perkataan dan perbuatan Yesus memikat hati banyak orang. Tindakan, perbuatan, dan perkataan, yaitu ajarannya Yesus, membawa kedamaian, kegembiraan, keselamatan, dan harapan akan hidup baru. Namun tak dapat dipungkiri bahwa ajaran Yesus ini terkadang mengundang perselisihan. Karena bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ajaran Yesus dianggap menantang ajaran mereka. Oleh karena itu, berbagai cara mereka tempuh mempengaruhi banyak orang yang telah percaya kepadanya dan ajarannya agar membenci dan bahkan menolak ajaran Yesus itu. Yesus mengetahui pikiran licik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal ini disampaikan juga kepada para muridnya secara terbuka tanpa kiasan. Yesus menyampaikan apa yang akan dialami oleh para murid. Mereka akan dibenci oleh dunia, maka mereka akan menderita, tercerai-berai, dan meninggalkan Yesus yang sudah bertahun-tahun percaya dan diikuti. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, namun Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan sendirian, karena Allah Bapa akan selalu ada bersama dengan aku. Yesus wafat, para rasul tercerai-berai, bahkan mereka tidak yakin bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah Tuhan yang mereka imani. Namun peristiwa kebangkitan Yesus telah memenangkan pergulatan para murid, walaupun para murid tampak kalah di hadapan Tuhan. Kalah di hadapan Tuhan telah memenangkan sabdanya. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui sesuatu, dan kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa para murid menaruh percaya bukan pada kemenangan atau kemuliaan, tetapi pada kekalahan dan kerendahan hati. Peristiwa tercerai-berainya para murid bukanlah kekalahan, melainkan titik balik untuk menyatakan tekad, memantapkan langkah untuk menjadi murid dan pengikut Yesus yang kuat dalam iman atau teguh dalam percaya. Percaya para rasul ini tidak luntur oleh situasi apapun. Dalam realitas hidup sehari-hari, ada saat di mana kita merasa bahwa tidak adanya harus dipercaya. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kita, sementara persoalan hidup bertubi-tubi kita hadapi? Kegagalan-kegagalan hidup yang tidak terputus. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita percaya Yesus sebagai penyelamat? Bagaimana kita percaya bahwa Yesus adalah pokok dan sumber hidup kita? Apakah Tuhan yang kita imani
adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, percaya itu juga mengandaikan momen-momen berat bagai disambar petir. Tetapi jangan takut, sabda Tuhan hari ini menyapa kita untuk tetap percaya dan bersatu dengan Dia. Karena dalam kesatuan dengan Yesus, kita dimampukan menjadi rasul-rasul Kristus dalam kehidupan setiap hari, mampu menjadi teladan beriman bagi orang lain, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Kita tetap percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Kita sedang menantikan kehidupan penolong yang dijanjikan Yesus, yaitu Roh Kudus selama 9 hari. Kita mohon bimbingan Roh Kudus agar tetap teguh dalam iman dan kesatuan dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, kobarkanlah hati kami dengan api ilahi-Mu. Engkaulah sumber kebenaran, cinta, kekudusan, pengajar, penasihat, dan pembimbing yang berasal dari Bapa dan Putra. Kami memuja-Mu dan mencintai-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajari kami untuk mengenal dan mencari Tuhan. Isilah hati kami dengan rasa takut akan Tuhan, dan penuhilah jiwa raga kami dengan cinta yang besar baginya. Berilah kami kesabaran dan ketabahan, dan jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Dengan rela kami mau mendengarkan bisikan-Mu dan setia dalam tugas, serta bersyukur, memuji, dan mengasihi Dikau untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita dalam doa, novena, dan permenungan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.